Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan pernafasan pada kegawat daruratan. Nah, jadi berbicara tentang pemeriksaan pada kegawat daruratan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita dalam pelaksanaan eh, kegawat daruratan. Jadi, eh, seperti di video saya yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih kita melaksanakan pengkajian pada sistem kegawat daruratan ya. Kita bicara tentang kegawat daruratan. Ada beberapa hal yang kita cek kemarin sudah belajar tentang bagaimana uh, pengkajian pada airway dan kemudian sudah disinggung sedikit juga tentang bagaimana melaksanakan manajemen pada jalan nafas dengan cara yang manual. Nah, kalau berbicara tentang breathing atau bernafas ya, kemarin RW sudah, sekarang breathing. Nah, breathing ini merupakan satu respon pernafasan di mana di sana syaraf masih bekerja, kemudian paru-parunya sendiri masih bekerja. Namun, breathing itu dia mau bekerja, tapi harus ada airway yang paten. Artinya bahwa jalan nafasnya itu lancar, baru breathing juga bisa bekerja. Ditambah lagi, ditunjang lagi dengan sirkulasi atau jantung dan peredaran darah yang masih baik. Nah, untuk breathing sendiri yang harus wajib dilakukan pada saat kita melaksanakan pengkajian kegawat daruratan adalah dua hal, yaitu Anda mau melakukan pemeriksaan breathing pre-hospital atau sebelum hospital, biasanya dilakukan pada BHD, bantuan hidup dasar, ataukah sudah di intrahospital. Nah, ketika berada di pre-hospital atau sebelum di rumah sakit, karena tidak ada fasilitas yang disediakan, maka yang kita lakukan di sini adalah look, listen, and feel. Ya, look, listen, and feel. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa look, listen, and feel bagaimana Anda mendengarkan suara nafas itu dengan Anda menghadapkan wajah Anda itu ke arah ekstremitas bawah, kemudian sambil perhatikan di dadanya si korban. Kemudian Anda punya telinga, itu tugasnya adalah mendengarkan suara nafas, ya, dari mulut maupun dari hidung. Kemudian Anda punya pipi, tugasnya untuk merasakan hembusan. Ini dari hembusan udara, dari mulut dan hidung. Nah, kemudian mata Anda tugasnya adalah melihat naik turunnya dinding dada. Ya, tugasnya seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya Anda sudah berada di rumah sakit, baru kita menggunakan monitor itu sebagai indikator. Ya, biasanya karena sudah terpasang lead di dada, makanya kita sudah bisa tahu bahwa respirasinya itu berapa. Ya, respirasinya berapa. Nah, kemudian ditunjang lagi dengan saturasi oksigen atau SpO2, ya, SpO2-nya berapa. Nah, kemudian pada saat Anda melakukan look, listen, and feel, usahakan Anda harus bisa mengkaji apakah si pasien ini dia melakukan pernafasan dengan cepat atau lambat, ya, dia takipneu atau dia bradipneu. Kemudian pola pernafasannya itu sangat cepat atau sangat lambat. Nah, biasanya kalau pasiennya itu sudah sangat cepat, ya, pernafasannya itu sangat cepat, berarti memang kebutuhan oksigen di dalam tubuhnya itu sudah sangat rendah sekali. Nah, sedangkan sudah sangat lambat itu karena memang tidak ada kompensasi ketika oksigennya sudah lambat. Pertama sudah dilakukan cepat dulu, ya, pernafasan cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam darah. Namun ketika tidak ada kompensasi, tidak ada oksigen, oksigennya tidak cukup, maka
lambat laun organ akan mengalami kelelahan, ya, depresi, kemudian nanti akan menyebabkan perlambatan atau dangkal dan lambat sekali pernapasan itu, ya, pernapasan yang ditujukan oleh si korban. Dia sudah mengalami depresi pernapasan. Nah, kemudian Anda perhatikan di dada si klien, apakah si klien itu dia menggunakan otot-otot bantu nafas yang berlebihan ataukah tidak. Seperti ada nafas cuping hidungnya kembang kempis. Kemudian apakah si kliennya itu dadanya mengalami retraksi ataukah tidak. Ya, artinya dibilang retraksi bahwa bernafas hingga pertama itu tampak sekali iga, ya, atau rusuk kosta itu nampak sekali. Terus kemudian biasanya kalau orang inspirasi dan ekspirasi itu dinding dada dia akan tegap, kemudian yang bermain itu adalah diafragma. Namun kelainan pada saat orang mengalami depresi di pernafasan, maka dia akan dinding dada itu akan bergerak, ya, bergerak lebih daripada yang biasanya. Kemudian kelihatan sekali klavikulanya itu tampak sekali, ya. Kemudian otot-otot di antara esofagus itu biasanya akan sekali nampak sekali. Kemudian bernapas itu terpaksa sekali. Kemudian ada kadang-kadang juga suara yang keluar, ya, karena itu memang sudah mengalami kekurangan oksigen yang sangat dalam, ya. Ditambah lagi dengan stres psikologis, kalian merasa seperti sudah akan mati seperti itu. Kemudian Anda lihat biasanya pada korban-korban kebakaran itu di area kafum nasal atau di rongga hidung itu biasanya menghitam. Nah, kalau menghitam berarti memang curiganya si kliennya itu baru menghirup udara asap, ya, menghirup asap karena memang kebakaran, ya. Nah, cuman yang harus Anda pikirkan, Anda harus perhatikan di sini adalah Anda harus mendengarkan suara nafas yang tidak normal, ya, suara nafas yang tidak normal. Nah, biasanya kalau mengi atau wheezing biasanya pada orang asma itu atau bahkan tidak ada suara nafas sama sekali, itu biasanya terjadi karena penyempitan jalan nafas. Jadi makanya saya bilang yang tadi, bahwa breathing itu mau normal, breathing bisa bekerja, itu asalkan ada jalan nafas yang oke, yang sudah paten, ya. Jadi memang airway, breathing, dan sirkulasi ini merupakan 3 unsur yang paling penting sekali dikaji pada saat pelaksanaan kegiatan ini atau bantuan hidup dasar ini. Nah, biasanya orang yang mengalami pernafasannya tidak beres, itu biasanya akan sekali nampak kelelahan, ya. Nampak sekali kelelahan, lemah, letih, lesu, dan lain-lain. Kemudian pada anak-anak itu mereka tidak suka untuk makan. Itu berarti ada masalah pada pernapasan, ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan lagi di dadanya si klien itu biasanya terjadi sianosis, ya, sianosis sentral. Jadi sianosis periferi itu biasanya diukur dari SpO2, ya, SpO2 atau bahkan capillary refill. Nah, kalau seandainya Anda capillary refill dan Anda lihat kuku tampak biru atau tidak. Namun kalau sentral itu biasanya Anda lihat dadanya itu dia pucat atau tidak, ya. Dadanya pucat atau tidak itu tandanya memang sudah sianosis. Nah, sianosis itu tandanya bahwa airway dan breathing-nya sedang tidak beres. Ya, itu tandanya. Nah, jadi Anda harus betul-betul
Anda harus betul-betul memperhatikan bahwa breathing merupakan hal yang paling penting ketika Anda melaksanakan pengkajian di dalam kegawat daruratan. Nah, ini kan cuman breathing itu mau trauma atau non trauma itu biasanya tetap akan dikaji. Ya, tempatnya akan berada setelah airway dan sirkulasi, tergantung kliennya trauma atau non trauma ya. Kalau kliennya trauma ya dia berada di bagian ketiga. Kalau mau yang non trauma dia berada di bagian kedua. Jadi sirkulasi dulu, baru airway, baru breathing. Itu kalau untuk non trauma. Tapi kalau trauma ya airway dulu, baru breathing, kemudian sirkulasi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa untuk bertanya atau di komen dan kemudian di subscribe. Jangan lupa nonton sampai selesai. Ya, oke, selamat pagi.